Aku habis 2 juta cuman dari kafe. Oh my gosh. Padahal masih ada 1, 2, 3, 4 kafe lagi yang dalam tanda kutip viral yang harus aku cobain selama seharian di Jakarta. Ya ini sebenarnya gara-gara kameramen lama aku tiba-tiba ngechat, "Bos, kamu ke Jakarta tak? Ayo kita ke Jaksel, banyak kafe-kafe viral loh." Hari ini di videoin sama kameramen lama. Skandal. Kayak pingin ya. Cuman kalau yang aku lihat di TikTok, Jaksel itu bukannya daerah yang elit gitu ya. Kayak kalau HB-mu bukan boba, itu bisa-bisa dihujat gak sih? Tasnya aku beli di Chanel 90 kayaknya. Jadi, aku liter-liter bang ke Jakarta. Cuman buat buktiin, emang seharian hidup cuman dari kafe-kafe viral di sana tuh bakal habis berapa? 200. Beneran worth the price? Atau ya cuman gimmick-gimmick aja? Oh my God. Ya semoga aku dimaafin dompetku lah ya. Kamu bayarin juga ya hari ini? Yo, aku bayar bensin aja. Ya, bentar lah ya guys, baru bangun ngantuk, suara serak. Kamu mau kemana? Kalau misalnya kayak gini, Uki, Maca. Ya, bukan Sebastian kalau pagi-pagi nggak minum berijo-ijoan duniawi. Aku inget dulu pernah kesini, cuman kayak, aduh udah kayak lama banget. Ya, jadi semoga masih enak lah ya. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang ada beberapa kafe itu dari pengalamanku, dulunya enak, terus ditinggal beberapa lama, ada sesuatu terjadi, and then kafenya jadi nggak enak lagi, kayak, damn bro. Yaudah kita masuk aja, only one way to find out. Udah buka nggak ya bahkan? Tapi pas masuk kok sepi banget. Siap. Mau dine-in aja kak kelihatannya. Oh bentar ya kak. Kita lihat-lihat dulu kak. Ada rekomen makanan nih gitu nggak kak? Dan beneran pasti, baru aja masuk, udah dikasih lihat menu yang perasaan dulu gak pernah ada ini deh. Oh ini apa ini? Matcha warabi mochi. Kayak ini ijo-ijo persegi balok. What is this man? Boleh kak. Meskipun menunya aneh-aneh, gak tahu kenapa tanganku ini otomatis tunjuk-tunjuk kan. Yang ini mas, ini boleh. Yang ini mas, ini boleh mas. Iki boleh kak, satu. Oh kak mungkin ini satu boleh sih kak. Sugarnya mau normal atau no sugar? Yang apa normal atau apa? Normal atau no sugar? No sugar ya, no sugar. Ini udah manis ya? Udah manis. Oh ya no sugar aja kak. Wah, apa ini ijo-ijo kotak ini mas? Iki jadi kamu kak? Bukan jelly, tadi itu semacam sponge cake. Nanti di tengahnya dia ada fruit jelly-nya, dia bercampur dengan mango, passion fruit, dan pineapple. Oke boleh kak, satu coba jade velvet. Soalnya pikirku, alah memang berapa sih cuman minuman-minuman makanan kecil ijo-ijo. Ya guys kamu nggak salah lihat. Kafe pertama aku udah 600.000 men. Aku perasaan kayak gak order sebanyak itu dah. Ya oke lah jujur aku ordernya banyak, tapi kayak cuma matcha 600.000 men. Damn. Ini sampai gak enak beneran, semua jantung dan kepribadianku keluar, bisa-bisa tantrum. At least kelihatannya sih dari menunya enak-enak, jadi ya semoga enak. Kita nunggu aja dan berharap ke Tuhan. Tadi aku nih kayak iseng-iseng mesen matcha paling murah sama matcha paling mahal gitu. Gila bedanya 100.000. Ini kayak 45.000, ini kayak 144.000. Damn. Kenapa kok Ikiga ini bisa paling mahal? Dia single cultivar kak. Tapi kecium sampai sini bener tahu matchanya. Damn. Tapi ya memang oke lah, aku akuin bedanya lumayan signifikan. Ini kayak pucet-pucet banget, terus ini hijau banget. Tapi rasanya gimana gitu kan ya? Nah ini matchanya sebenarnya udah mahal sih 45.000, tapi ya harusnya sih. Oh my gosh. Oh damn. Wih, kok iso lurus tapi yo? Lihatin. Iya. Iso lurus gini. Wow, work of art man, work of art. Ini gak kena celana bro. Ini BTS-nya Sebas, kalau konten selalu berserak. Ya sekarang tahu kan kenapa mamaku sering ngomelin aku. Cuman yang aku paling gak expect. Kita coba guys. Damn. Bro ini tapi aku nggak mau ngomong apa-apa sebelum aku nyoba yang matcha mahal dulu 144.000. Apakah worth it bedanya 100.000? Tapi jujur dari warnanya udah beda ya. Satu itu hijau banget, satu kayak pucet-pucet. Yang ini hijaunya hijau fiber, hijau neon. Bila ini terlalu matcha nerd, ngawur. Stop yapping man. Start drinking, oke? Gak ada. What? Wait, what? Damn, what? Oke. Kamu tahu ini rasa matchanya memang jauh lebih kuat, jauh lebih kayak nati. Cuman ini ya guys, untuk 45.000 men, ini udah kayak ada nati umaminya. Ini kayak nati umaminya ya, nggak sampai lebih dari 1.000, cuman kayak oh my god. Oke lah, dua-duanya enak. Cuman ya mungkin ini sekali-sekali aja beli kalau kamu lagi ada uang. Ini kalau kamu tiap hari beli 45k for this, udah dapat nati. Jujur gak nyangka gue men. Matcha 45.000 men. Ini pemenang banget nih, pemenang. Kalau nggak percaya, lihat aja reaksi Luis. Enak. Oke, yang ini. Ini aku nggak suka, bukan nggak suka sih, jarang minum matcha ya. Jadi Iya.
yo apa ya, kayak sama aja gitu. Cuma ini lebih, malah ini yang lebih murah ya, ini lebih enak. untuk orang sehari-hari ini lebih enak ya. Cuman ya aku tetap habis ini nih ya. Ini aku kasih kameramenku soalnya ini udah mahal-mahal guys. Ini bro, kamu yang minum ya. Jujur aku sih udah mikir kayak literally 1,5 juta rek. Ini aku pulang-pulang pasti diomelin mamaku kan. Sini bisa jadi dessert teraneh yang aku pernah lihat. Jujur aku dulu ya, cuman ingat di sini tuh ada yang best cheesecake ini. Coba kita makan dulu. Kita save the weirdest for last. Kan biasa save the best for last. Ini aku nggak tahu enak atau enggak. Pokoknya paling aneh. Jadi save the weirdest for last. Ini dulu. Basque cheesecake. Ini sos, matcha sosnya. Matcha sauce. Let's go. Oh, jujur nggak ada enak ini saus matcha ini. Oh, damn. Nah, cukup menjijikannya cukup. Sekarang beneran dah nyoba. Damn, bro, look at that. Oh, damn. Ini cheesecake-nya. Bro, ini tak habis no ya? Ojo men, itu udah setengah men. Ini udah setengah. Tapi aku masih baru makan ya. Ini gila sih, ini cheesecake kayak kamu tahu tipe-tipe yang ini teksturnya itu masih kental-kental. Oh my god, ini saus macamnya itu. Damn bro, manisnya itu dapet. Oh my god, sampai bisa twerking tapi ini di public space jadi ya. Just dilihat di AI di belakangku, mati ya. Siapa tahu nanti anaknya bisa jadi pacarku. Enggak, anaknya bercanda. Ya berarti zoom. Nyoba ini dulu guys ya. Sebelum yang teraneh, ini juga aku baru tahu ada I don't know like waffle green tea, I guess sama pistachio. Makan gini boleh nggak ya? Ada larangan sih. Ada larangan ya? Langsung ya. Sorry guys, sedikit jorok tapi ya beginilah. Okay. Cheers bro. Oh my god, ini ternyata bukan cuma matcha men. Ini dalam matcha ada kayak strawberry. Wow, wait a minute, damn. Tapi ini waffle-nya kayak aneh in a good way. Aneh, teksturnya kayak kenyil men. Kenyil kayak mochi gitu loh. Oke, lumayan improve guys. Untungnya nggak semakin gak enak. Iya guys, jujur aku baru tahu dessert matcha bisa seenak ini. Makanya semua harapanku ke matcha kotak-kotak persegi ini kan bentuknya unik lagi. Aku nggak tahu apa. Katanya namanya Jade Velvet atau something kayak gitu. Jujur jadinya kayak Minecraft Crash Block. And tadi ya, wow, aku pikir ini di piring kan udah nempel gitu. So kayak gini dikit kan ya. Jadinya dia gitu kayak ternyata enggak. Oh sekarang udah enggak. Tadi kayak selurutan gitu. Gila udah. Jantungan boy tadi. Jatuh udah nggak jadi konten nih tapi ya. Oke lah kita estetik dikit aja. Damn. What? Oh my god. Gagal estetik. Dalamnya kayak jujur aku nggak tahu guys itu apa, mangga kah? Yang pasti ada macane, ada mangga, terus biskuit. Nggak tahu lah, only one way kayak jelly gini ya. Oke. Tapi ini yang terjadi. Wait, ini berapaan ini? Damn, ini dessert paling mahal men, 85.000. Aku nggak tahu ada yang pernah ngomong ini tau nggak? Saya kayak makan pisang, itu nih teksturnya bahkan rasanya tuh kayak makan pisang, tapi ada kayak kecut asemnya dikit gitu. Ini bisa jadi yang menurutku paling nggak worth it. Kalau nggak suka jangan dimakan terus ya. Iya, nggak suka tapi tak makan terus ya. Kamu coba kayak pisang nggak rasanya? Oh iya. Kayak makan pisang. Pisang 85.000. Kayaknya pisang orang lain lebih enak sih. Pisangku yang paling enak. Sebenarnya aku mau kasih 4,75 gitu kan ya. Near perfect, cuman gara-gara pisang 85.000. Cuman kayak karena harganya mahal, aku yakin lah nggak semua orang bisa makan di sini. So ya, aku kasih 4,25 dari 5. Mungkin sekali sebulan kalau aku lagi banyak duit, sangat boleh kesini sih. Atau lagi kayak mau impress cewek atau apa gitu. Enggak loh ya, kan gitu. Impress dirimu sendiri dulu dan impress Tuhan Yesus, baru impress cewek. Nah gitu loh guys. Ya, tapi ini jujur aku udah nek maca dan mataku udah bangun kena kafein ya. Ya meskipun dompetku serangan jantung di pagi hari, Luisi bilang, sabar bos, ini kan baru permulaan. Yang selanjutnya ini pasti bikin kamu lebih gak mau balikan sama mantan. Let's go bro. Enak ya, punya kameramen lagi, ada yang bawain tas, gila. Aku udah kangen, gak ada rasa tas di pundak aku ini udah kangen. Bukannya gak percaya ya Rek, tapi lihat aja lah, jalan menuju ke tempatnya ini kok kayak masuk pelosok-pelosok pedalaman gini Dul. Ini mau dibawa ke warung-warung pinggir gang gitu kah? Ini kok turun bu? Makanya kemana ini? Bisa turun nih. Gak tau dia biasa kemana nih guys. Aku ya gak tahu men. Itu kayak sedotan. Sampai tiba-tiba aku kelihatan sesuatu yang bikin mata cindoku melek. Keren sih, kayak masuk hotel.
Sini literally kayak kita masuk villa. Wah, kemana lagi bro? Ya, yuk gak tahu yo. Bro, ini kafe atau sawah, men? Ini kayak perkebunan, men. Aku udah nggak tahu, coy. Ya ini memang aku jurusan pertanian sih, guys. Tapi ini bukan yang di pemikiranku ya. What the hell? What is this, man? Crowiza. Memang katanya kameramenku ini kafenya makanannya aneh-aneh. Bahkan luarnya aneh. Bisa dilihat. Ini tanah untuk perkebunan plus kafe. And tiba-tiba ada Crowiza. Maksudnya kayak croissant pizza. Gak tahu, guys. Ini kita percaya aja sama kameramen. Semoga enak dan dompetku tidak terbuang lagi. Please, please, please. Oke, Luis, kali ini aku percaya sama kamu. Aneh-aneh sih aneh, cuman aku gak expect kalau seaneh ini, boy. Ini apa, Kak? Roti apa ini, Kak? Oh, sourdough. Iya, sourdough. Ini sourdoughnya itu sebesarnya kayak Lontong sayur. lontong sayur. Pizza. Croissant lontong What sayur. is this? Lontong. What? Oke, ini harus sih, guys. Lontong sayur, men. Bahkan toiletnya pun kayak sekte-sekte apaan gitu loh. Sini aku udah lihat-lihat kafenya beberapa, bahkan ke tamannya twerking sampai dilihat kayak orang gila. Udah dipikir orang gila ya. Kata ya, ini karena aku yang orang Surabaya dan gak kebiasaan sama Jakarta atau gimana. Beneran kafe ini wah deh, dari makanannya, dari harganya juga. Ya harganya cukup aneh, bahkan tempatnya ini, bahkan toiletnya bro, cuci tangan aja di tengah-tengah gini kayak ritual. Ada ritual sesuatu gitu. Aku tapi ya berharap tetepan makanannya enak ya, guys. Ketawain dompetku bentar lagi sekarat dan suaraku yang udah mau hilang, kenceng dulu. Peace. Aku udah tanya petugasnya, katanya ini toilet umum pasti. Jangan diklip loh ya. Dan oke lah, meskipun tempatnya cukup unik, pikirku sih masih kayak biasanya, tapi tempat yang unik-unik gini tuh cuman gimmick aja biar dalam tanda kutip viral gitu kan. Dan pas makanannya dateng, disinilah aku baru sadar Ini bisa jadi makanan teraneh seumur hidup yang aku pernah order di cafe, guys. Kamu tahu ini apa? Katanya kayak telur ikan dicampur avocado campur salmon, dan ini fish skin atau kayak salmon skin gitu. Katanya sih ini harus kayak di dip gitu. Jadi ini kayak sausnya. Aku nggak ngerti, guys. Ini beneran cafe apaan, men? Dan harganya pun juga ya lumayan nggak nyaman di dompet gitu aja. Nanti kita lihat totalnya berapa. Jadi ya only one way to find out ini enak atau enggak, oke? Di sini kalau sampai gara suaraku yang hilang, tambah hilang lagi apa sih ini? Aku bingung sama makan ini. Oh damn, oke. Baunya sih nggak apa-apa ya. Gagal estetik. Bro, actually man, kali ini aku nggak tahu karena lidahku yang gara-gara makan sultan terus jadinya sultan, tapi kok enak ya? Enaknya tuh tapi bukan yang kayak rasanya ngebum kayak ada rasa gilanya, lebih ke rasanya tuh fresh banget sih, kayak makan salad. Bedanya ada kriuk-kriuknya aja saladnya. Ini mungkin kerupuknya orang sultan gitu ya. Kayak kamu bayangin makan salad pakai kerupuk, tapi kerupuknya itu salmon skin gitu aja. Ya lumayan lah, dari tadi makannya semuanya gula, cheesecake dan kawan-kawan aneh-aneh, ini langsung fresh. Iya guys, kelihatannya karena lidahku nggak sesultan itu. Cuman ini masih ada satu makanan aneh lagi yang terlanjur aku pesen kan. Croissant pizza 3, 2, 1. Oh my god, beneran kayak lontong sayur gue rasanya. Nah, kamu tahu biasanya pizza kan bumbunya pakai tomat base-nya. Ini base-nya pakai bumbu lontong sayur. Meskipun bisa dilakukan, bukan berarti harus dilakukan. Ini kelihatannya salah satu makanan nih. Cuman kelihatannya kayak wow, fusion lontong pizza, croissant gitu ya. Jadinya keren, cuman harusnya aku pesen yang lain gitu aja. Gak enak itu. Bukan nggak enak ya, lebih ke nggak cocok. Rasa lode gitu, campur croissant yang buttery. Coba. Lord Jesus save my life. Enggak, bateri aja, kayak ada rotinya itu. Ya itu yang aneh sih, itu yang aneh. Harus nasi. Benar, pakai nasi enak. Udah venue sedikit ini aku baru bayar, baru di kafe kedua udah habis hampir 1 juta. Jangan share video ini ke mamaku ataupun papaku, oke? Please. Fish skin salmon 200.000 worth it. Ya sebenarnya kalau uniknya, aku akuin uniknya tuh 10/10. Tapi ya itu kan, kadang-kadang unik nggak tentu enak. Jadi aku kasih rating tempat ini 2,5 dari 5 kan average. Harganya juga sedikit gila. Aku akuin ke kreativitasannya. Jadi ya aku masih kasih 3,5 dari 5. Satu hal yang aku sadari juga seharian makan di cafe ini lumayan membuat perutku enek ya. Nggak mungkin expect kalau misalnya orang-orang makan itu ya kayak makan. Cuman perutnya ini men harus melatih menjadi perut baja. Padahal ini masih siang-siang, masih cuma makan siang ini. Ayo belum makan sore, makan malam, atau nanti kafe-kafe lagi. Dan ya makanya itu, manusia itu ya, nggak manusia sih, selalu punya perut manis. Ya kan, perut manis itu kayak sendiri. Kalau perut yang main ini udah kenyang, sekarang kita ngisi perut manis. Kelihatannya kita punya satu plan lagi untuk ke tempat yang pengisian perut manis ini. Beneran, bila diabetes ya. Tapi ya sebenarnya udah manis, ini manis lagi. Let's go. Tapi ini jujur lama-lama nyandi, jadi aku naikin ke 3,75 deh.
bosku. Parkir 50.000 men. Gak jadi guys, parkir 50.000. No way man. Pakai batunya orang aja 50.000. Sorry guys, mungkin ini efeknya kalau udah hampir 1 tahun lulus kuliah. Kita makan dessert. Yes. Di Scarlett, soalnya katanya nih aku research sedikit, tempat ini katanya sempet viral banget, dessertnya enak-enak. Jadi ya ini beneran perutku yang makanan udah selesai. Sekarang kita perut manis ya guys, mendiabetes sedikit. Oke lah, dari nama dan bangunannya sih udah sangat jaksel gini ya. Tapi ya itulah masalahnya, soalnya kamu tahu kan gimana jadinya kalau kafe itu udah dicap viral. Ada reservasi? Belum. Untuk berapa orang? Untuk 3 orang. 3 orang, estimasinya kurang lebih 1 jam, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. 1 jam ya. Sama siapa Pak? Atas nama Sebastian. Kalau sudah tidak, Oke, makasih kak. Saya enak apa gue? 1 jam. Ya udahlah. Bentar. Jadi maksudmu demi makan es krim dan kue-kue kecil, aku harus gabut mikirin DM IG ku yang udah di ghosting 2 hari sama doiku selama 1 jam ke depan gitu. Katanya baru 15 menit ya. estimasi aja. Estimasi ya. Bisa lama itu. Ya, Kak. Oke. Gak jadi kak, ternyata 15 menit udah masuk. Let's go. Nomor 2 ya kak. Table berapa ini? 2B. 2B ya. Di sini aku udah sekilas lihat-lihat kayak makanannya dan jujur aku lihatnya udah tahu sih kenapa kok tempat ini sempat viral. Soalnya ini dessertnya aneh. Aku bener cuma pernah lihat kayak di film-film makanan. So, kayak tadi ada makaron ditusuk apa sih? Gak tahu. Sebagai orang Surabaya ini sangat tidak pernah aku lihat aja. Antara aku yang terlalu kuper atau memang tempatnya yang terlalu unik atau bisa jadi dua-duanya. Jadi kita mendingan order aja daripada aku yapping terus. Nah, pas aku lihat menunya sih jujur udah mulai keringet panas kan. Harga ya? Peach. Wah, Ramah buat kantong tuh. Ramah buat kantong bosku. Iya sampai hampir 100 poin. Damn. Kita mendingan tanya kakak sih rekomendasi. Apalagi nama-nama menunya ini aku aja gak pernah denger sama sekali boy. Yang ice cream atau yang fat currant? Yang apa? Aku ada yang ice cream, ada yang fat currant. Itu apa tuh? Yang apa? Fat Currant. Fat Karen. Ya, yang biasa dari Makassar. Oke, boleh dari situ kak. Kita ada pesanannya ada 1 original pork tiramisu, 1 bomba walnut cheesecake, 1 pisang perilla, 1 matcha orange, dan 1 fat currant. Oke kak. Jadinya ya aku iya-iyain aja rekomendasi mas-masnya. Itu kayak 80% yang tadi waiternya ngomong aku gak ngerti. Cuman iya aja rekomend. Jangan ngomong-ngomong. Dia gak. Udah kita rasain aja, oke? Apakah ini mungkin dessert gila, bahasa-bahasanya Itali Prancis gitu ya? Mau bakar aja, boleh kasih bon confit pistachio kasih aku, boleh gak? Pinter ya, bagus, terus kayak gitu aja pak. Mau kayak enak. Sampai pas makanannya datang, kui lama gak coba namanya yang aku nggak bisa ngerti. Bentuknya tuh juga kayak cake yang di Master Chef gitu loh. Aku baru tahu kalau dessert bisa semewah ini. Dan ini katanya tiramisu apa gitu, tiramisu original and harus dituang-tuangin saus jadi ya. Oke, ini cukup menarik. Aku nggak tahu ini bener atau nggak. Please kalau misalnya ada yang pecinta dessert hujat aku. Makannya berarti basah-basah gitu memang. Oh my god. Dan untuk konteks dulu ya guys, aku nggak terlalu suka coklat orangnya. Jadi ini kalau bisa enak, padahal nggak suka coklat, ke plus point. Oh damn, salah guys, bukan coklat, kopi men. Ini sausnya, gila, sausnya creamy banget men. Aku pikir ini bakalan munek kan, soalnya kayak krim semuanya krim kopi. Tapi anehnya malah gak ada munek-muneknya sama sekali. Kayak makan kopi dalam bentuk padat, dikasih krim-krimnya manis-manis gitu. Dessert yang paling gak aneh. Wow, oke, aku akuin cake pertama udah lumayan bikin candu. Dan untuk konteks, makanan berikutnya nih bentuknya lebih estetik lagi. Makanya aku makin excited kan. Gak tahu bro, tadi kalau gak salah namanya ini kayak Bones Gak sih seperti bro, pasti apa confit atau apa gitu. Kita ngomongin namanya kue bunga aja. Tapi bunganya dimakan lah. Cobain. I don't think it's for eating, man. Please jangan ditiru, pasti cukup aku aja yang malu. Pelajarannya jangan makan bunga. Oke, kita cheers. Makan sama bunga. Wait. Ini kayak permen, weh. Enggak, rasanya kayak permen nugget yang keras yang warna putih, tapi ada kayak blueberry gitu. Dan anehnya, meskipun makanan-makanan lainnya ini juga lebih estetik lagi. Ini yang aku paling nggak ngerti, makaron. Ya aku tahu makaronnya. Tapi ini ada apa? Bunga. Oke, yang kali ini bisa dimakan tapi pahit. Nggak jadi, nggak terlalu bisa dimakan. Tapi ya udahlah. I guess ini kita ambil and dicerotin gitu. Oke.
Kenapa ini warnanya pink? Aku tadi tanya. Mereka lagi collab sama sampo gitu. Jadi I guess ini makaron shampoo. Semoga enak. Tapi rasanya tuh lebih aneh-aneh lagi, Dol. Cukup asam. Ada asam-asam lemonnya. Ini rasanya cuman kayak asam-asam campur gula. Tapi warnanya pink, aneh ya. This is so weird, man. Jadi selain dompetku yang kena kanker stadium 4. Oh, iya ya. Jujur dari semua makanannya, aku literally cuma bisa suka tiramisunya. Nggak tahu, mungkin aku yang terlalu ekstrim, order aneh-aneh atau gimana. Tapi menurutku simple is always the best. Dan ini juga ternyata lumayan enak macamnya. So, karena pelayanannya juga bagus, aku kasih rating 3,3 dari 5. And ini mungkin sedikit bias ya guys, soalnya literally aku dari pagi makan manis tok, literally manis tok. So, take my ratings as with a grain of salt. Aku dari kena diabetes juga, otak aku, ngerti kan? Makanya kelihatannya sini kita mau jalan-jalan dulu ke mall. Ya sekalian diabetesnya diturunin. Sekalian nanti malam kita udah reserve ke satu tempat yang harusnya ini paling gila dari yang tergila. Harusnya ya, semoga ada yang something yang gila gitu loh. I need a crazy cafe, you know what I mean, bro? Ya guys, kita minum kopi. Beneran aku udah ngantuk. Padahal aku bukan anak kopi, cuman ini katanya very viral, Harlan and Holden. Jadi literally kita cuman pengen review kopinya. Aduh, aku jadi apa ini, men? Aku udah gak punya tujuan hidup. Apa spesialnya dari kopi? Kok bisa kopi yang literally rasanya cuman kayak pahit-pahit asem? Seviral itu gimana caranya gitu kan? Apakah ini ada something secretnya gitu? Jujur, ini aku yang terlalu kurang pergaulan kah? Soalnya menunya tuh literally kayak lightly caramel sweetened with hints of sea salt, rounded with cookie crumble. Kayak wow, kelihatannya keren tapi aku bahkan nggak paham maksudnya apa. Dan masnya juga nggak jelasin kan, cuman bilang order langsung dari layar aja kayak kan. Sedikit sulit sebagai orang Surabaya guys. Butterscotch, almond milk. Aku beneran nggak tahu, nggak pernah order kopi. Ini aku cuman pikirin kopi teraneh yang aku bisa di pikiranku aja, oke? Jadi no judging. Cinta kopi pecinta. Aku tahu pasti ada yang suka banget sama kopi, kayak gila kopi di sini ngeliat. No judging, oke? No judging. Ini harus cinta. Aku masih mencoba, ngerti gak? Mencoba sesuatu yang aku jarang-jarang minum, ngerti gak? Open minded man, open minded. Dan aku nggak tahu ini gara-gara mata cindoku yang kurang melek atau gimana. Tapi kok harganya ini nggak salah kah? 150. Okay, I'm gonna pay with my soul, bro. I'm gonna pay with my ginjal. Ini literally aku kayak bawa emas, men. Nggak emas sih, kayak bawa apa ya? Perak. Nggak tahu lah harganya apa. Kayak makan satu makanan restoran. Yaudahlah, pikirku mungkin karena ini di mall dan brand luar negeri, make sense saya kalau harganya segini. Ya semoga aja nggak mengkhianati dompetku sih. Tapi mungkin ini cuma di Jakarta ya, kopi dilumurin sama kopi lagi untuk di mulut. Kopi pangkat 2, ini kelihatannya yang butterscotch latte. Oke lah, aku akuin, tapi kelihatannya sih unik ya. Kopinya kayak creamy gimana ya, harusnya ada. So, let's go. Damn, enggak, aku nggak tahu ini kopi atau enggak. Katanya ini kopi deh, tapi kayak kopinya dibuat, nggak tahu gimana bisa dimakan. Ini kan aku pesen yang butterscotch latte and decaf. Decaf itu basically nggak ada kafenya. Aku ngomongnya sih pengen melek, tapi aku decaf. Soalnya pemikiranku, aduh nanti malam nggak bisa tidur. Pemikiran long term. Plus lagi, tadi aku nambah sea salt, aku plus-plusin semua, makanya mahal sih. Harusnya 50.000, sebenarnya ada ulahku sedikit. Tapi guys, damn bro, aku baru tahu kok bisa rasanya gini. Ada kopinya, plus asin creamy gimana gitu, kayak sea saltnya. What? No, oke, ini kan yang butterscotch. Coba yang original, nggak mungkin saya nanya, kita cheers dulu. Kalau ini sih literally ya kayak kopi, tapi ada kayak krim kejunya gitu di atas. Harusnya bukan keju sih, tapi kan asin-asin jadi kayak keju. This bro, kalau kamu ke Harlan Holden, nyoba ini men, butterscotch. What? Man, this coffee opened my eyes bro. Membuka mata ketigaku dan membuka dompetku ini bro. Ini tak habisin ya bro, kamu nggak boleh. Kamu yang sisa tay. Aku mau minum kopi. I will go away bro. Bye bye. Smack my ass. You know what? Meskipun harganya cukup mahal, aku harus akuin ini salah satu kopi terenak yang aku pernah minum di hidupku. Di antara itu atau aku memang jarang minum kopi. Jadi Harlan and Holden, rating dari aku 4,5 dari 5. Dan sekarang aku udah nek sama manis, aku nek sama kopi, aku nek sama semuanya. Dan karena mata cindoku nggak bisa dikebuka, ya lebih karena yang aku beli juga nggak ada kafenya sih. Aku punya ide yang kayaknya bisa bikin mataku, bahkan mata kalian juga lebih kebuka deh, Bastis. Gimana guys? Damn bro, I look fine as hell man. Your Basti looks fine as hell. Gimana guys? Udah lebih pantas buat di subscribe kak? Please jangan tunjukin ini ke Chef Junior. Terus mungkin kamu nanya kenapa kok aku sampai effort banget beli baju gini banget. Ya by the way, aku habisnya 1,4. Itu di sensor ya, editor. Gak usah ditaruh di video, jangan sampai orang tahu kayak donanku. Soalnya guys ya, next tempat cafe nih ya, kalau misalnya aku tadi pakai nggak tahu baju kayak gembelan tadi, cuman item-item kayak biasanya. Ya sorry tadi aku dipanggil orang. Soalnya kalau aku cuman pakai baju-baju hitam gembelan kayak tadi yang nggak jelas, bisa-bisa aku dihujat di satu cafe. Kalau nggak percaya kita lihat.
Ini salah satu bar, ya bisa dibilang kafe atau tempat makan sih sebenarnya paling mewah yang aku bisa temuin di Jakarta. Aku literally nggak tahu, tapi lihat ini aja udah dibukain. Makasih, Mas. Jadi kita masuk aja guys, gila. Halo Kak, udah Luis? Aku cek sebentar ya. Iya. Luis nih. Iya. Mari dibantu apa? Oke, makasih. Udah dianterin. Ngawur. Nih aku literally baru reserve tadi pagi dan kita langsung ke sini. Iya pasti ini pertama kaliku masuk ke tempat yang bikin dompetku insecure. Nah, sini literally gelap banget, restorannya sampai dibantuin temenku pakai nggak tahu apa ini lampu-lampu jadian. Cuman ya gila, ini restoran kita baru datang, bau vibesnya itu kayak bau uang. Dan pas lagi anak-anak pesen, tiba-tiba masnya ini nanya, Kak barangkali mau coba menu rahasia yang nggak ada di menu kita? Itu apa Kak? Nggak ada di menu? Nggak ada. Oh. Spesial gitu kan, nggak bisa sharing. Oh bisa sharing. I see. Ya guys, pada akhirnya aku juga terlalu kepo makanya beli. Jadi pas makanan pembukanya dateng, aku sebenarnya udah excited banget kan. Bisa dari welcome bread ini kita bisa tahu bakalan enak atau enggak. Ini kayak tocolan sultan, I guess. Wow, rasanya kayak roti sih. Ini kah makan pembukanya orang sultan? Ya pikirku sih namanya masih makanan pembuka, dikasih gratis lagi. Harus tetap bersyukur kan. Sampai pas menu pertama dateng, aku baru kerasa vibe sultan mulai masuk ke dadaku. Damn bro, ngawur dari baunya ya. Ini pasti truffle ya? Ini pasti truffle ini guys, bau. Kamu pernah bau truffle kan? Wah ini gila, ini dari baunya saya udah kayak truffle banget. Aku bahkan nggak tahu pizza apa. Diorderin sama kameramenku dan kita masih ada hidden menu. Oh my gosh, bro, this is so crazy bro. Langsung ya. Memang ada harga, ada rasa ya. Truffle ini kayak literally daging men, daging steak diiris gitu kan, dikasih truffle and keju. Aku bahkan nggak tahu ya sini harganya berapa, kita lihat di ending men. Oh my god, damn. Kayak antara enak atau dari tadi aku yang kelempokan makan diabetes. Wah pikirku ini pizzanya aja udah bikin aku kecanduan. Pasti menu lainnya lebih bikin aku bisa lupain mantan gitu kan. Oh my gosh, kayak pasta gede-gede. What is this man? Pasta tapi besar gitu aja. Jujur kalau pastanya sih ya pasta pada umumnya ya, literally gak terlalu ada yang spesial ini ya. Ini untuk karbo aja lah ya. Nasi sultannya kita hari ini gitu aja. Tapi ya gak tahu ya pasti apa karena lidahku yang terlalu Indo aja ya. Dan kita sih tetap nunggu terus sampai makanan-makanan sebelumnya ini tinggal secuil. Tapi di sini aku baru sadar, perasaan gak ada tanda-tanda masnya datang sama sekali ya. Keluar sih guys. Jadinya aku malah kayak tambah skeptis gitu. Ini mau dikeluarin apa sih? Lama banget. Ini dia cuma ngeghosting kita kayak mantan gitu. Wih, ini apa kak? Feel Shack. Coba ini kayak thumbnail. Kayak thumbnail enak iki. Coba. Ayo. Ini aku sampai literally dikasih hand glove. Dameyongger. Oh, Cuman ya, yang paling bikin otakku nge-lag beberapa detik itu ini sih. Sini katanya ya, tulangnya bisa disedot gitu, terus keluar. Si. Nggak ada. Keluar kayak bone marrow ya atau apa ya? Aku sedot ya kan? Bukan gitu, Bro. Oh my gosh. Orang dari kampung kok gitu. Oh my god, gila literally makan lemak aku woy. Coba kita. Nggak ngerti men, 1 juta daging segini bro. Damn, aduh panas. So kita coba guys, sama mashed potato, daging 1 juta worth it atau enggak? Oke, you know what bro? Dagingnya empuk. Aku literally bahkan nggak tahu ini daging apa guys. Pokoknya sebesar ini. Aku kok makan kayak makan nasi goreng ya? Ya kayak makan nasi padang loh. Oke. Lebih sultan. Jiwa sultannya dikeluarin. Benar. Meskipun ini kelihatannya mahal banget 1 juta. Ini dagingnya empuk kan? Dan kamu dikasih tulang segede ini kayak panjang banget. Ya semakin panjang itu semakin enak. Cuma jujur ya, pastanya aja yang aneh. Ini mungkin totalnya ada kayak 1,2 juta. Aku bisa share sama teman-temanku semua ini. Lihat ini. Mantan kameramen. Tapi ya guys, kelihatannya ini aku habisin setengah supaya mereka nggak dapetin. Jangan bilang-bilang. Oh ya guys, sama karena isi vibes-nya kayak sultan banget. Jadi kayak motivasi. Bayangin aku bisa makan ini tiap hari seumur hidup 1 juta gitu kan. Itu motivasi untuk konten lebih bagus. What man? Meskipun mahal, aku kasih 4 pas dari 5. Damn bro. Coba. Satu bat yang gede. Praise Seicho bro. Iya apa? Mantap ya? Kombo ya? Oh enak ya?
Cuman saya kayak gini loh. Kita harus bagi-bagi makanan, nggak boleh jadi orang serakah. Jadi kalau kamu bukan orang serakah, pasti kamu subscribe. Soalnya kamu bagi-bagi berkat. Oke? Sorry ya guys, bekasku ya ini ya. Ya begini kan. Kalau gitu. Subscribe aja. Bye bye.